Halo semuanya yang sedang bersantai. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah cerita horor yang menarik. Jadi kisah horor ini diambil dari kisah seorang ojol atau ojek online yang mendapatkan penumpang wanita yang cantik. Namun sebelum lanjut alangkah baiknya subscribe dulu channel ini supaya Mimin bisa memberikan cerita horor selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja ceritanya. Jadi kejadian ini bermula dari seorang ojol yang kita sebut saja namanya Asep. Pada saat itu, waktu sedang menunjukkan sekitar jam 10 malam, Asep mendapat pesanan penumpang dari seseorang yang diketahui bernama Ayu. Sebelum menerima pesanan, seperti biasanya Asep mencoba untuk menghubungi nomor Ayu untuk memastikan. Lalu di sini Ayu pun menjawab telepon dari Kang Asep. Kemudian setelah mengetahui lokasi Ayu berada, Asep pun langsung pergi ke sana dengan motor kebanggaannya. Sekitar 15 menit perjalanan, pada akhirnya Asep sampai juga di sebuah rumah dan tampak ada seseorang wanita sedang berdiri di depan rumah tersebut sambil memegang handphonenya. Di sini wanita itu terlihat cukup cantik, namun wajahnya terlihat agak pucat. Dia juga tidak banyak berbicara, bahkan terlihat sangat mencurigakan. Lalu setelah mengambil helm, dia pun langsung naik ke motor dan minta diantar ke rumah sakit umum yang jaraknya tidak terlalu jauh. Pada awalnya, Asep tidak merasa curiga sama sekali karena semuanya terlihat begitu normal. Namun saat di tengah perjalanan, Asep merasa aneh karena motornya ini justru tiba-tiba saja terasa sangat ringan sekali, bahkan seperti tidak memonceng siapa-siapa. Tapi melalui kaca spion, Asep masih melihat si penumpang sedang berada di atas motor. Lalu Asep mencoba memecahkan suasana yang sunyi ini dengan mencoba berbicara kepada penumpang Mbak Ayu itu. Namun Mbak Ayu itu justru tidak merespon sama sekali. Di sini Asep pun mulai curiga untuk memastikan ataupun menoleh ke arah belakang. Dan ternyata penumpangnya justru tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Asep tentu langsung kaget kemudian berhenti. Asep yang panik langsung mencoba untuk menelpon nomor si Ayu tadi, tapi tidak juga tersambung. Bahkan Asep juga sempat meminta bantuan dari customer service dari ojek online, namun tidak berhasil juga. Lalu dengan rasa takut, Asep kembali ke rumah penumpang tadi. Tentu saja kembali lagi karena masalahnya Mbak Ayu ini tiba-tiba hilang dan ditambah belum bayar ongkos. Bahkan helm miliknya juga dibawa oleh Mbak Ayu ini. Kemudian sesampainya di sana Asep sangat terkejut melihat helm miliknya yang telah tergeletak di depan rumah tempat dia menjemput si penumpang tadi. Tentu saja Asep merinding ketakutan karena jelas-jelas tadi dia sudah memonceng sang penumpang. Namun mengapa bisa helm yang sebelumnya secara sadar Asep berikan ke Mbak Ayu justru masih ada di situ. Lalu di saat yang bersamaan juga tiba-tiba saja dari rumah tersebut keluar seorang ibu-ibu yang sepertinya tinggal di rumah tersebut. Tentu saja Asep langsung menghampirinya dan menanyakan tentang si Ayu tadi. Di sini Asep juga menjelaskan jika Mbak Ayu tadi telah memesan Gojek dan minta diantarkan ke rumah sakit. Tapi di tengah jalan justru tiba-tiba saja Mbak Ayu sudah tidak ada di atas motornya. Mendengar penjelasan dari Kang Asep, ibu tersebut langsung kaget dan terlihat sangat ketakutan. Kemudian ibu itu memberitahu Asep bahwa sebenarnya Ayu itu adalah anaknya yang baru saja meninggal 2 minggu yang lalu dikarenakan kecelakaan. Sedangkan HP anaknya disimpan terapat di dalam laci. Selain itu juga kuncinya tentu saja dipegang oleh ibunya sendiri. Pada detik itu juga ketika mendengar perkataan ibu dari almarhum, Asep langsung kaget dan merinding ketakutan.
karena merasa tidak percaya kalau yang ditemuinya tadi itu adalah seorang hantu. Karena ketakutan, Asep pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah dan mau tidur saja. Namun, sebelum pergi, Asep sempat melirik ke arah jendela rumah tersebut. Karena Asep merasa sedang diawasi oleh seseorang. Dan alangkah terkejutnya Asep saat melihat ke arah jendela rumah itu terlihat Mbak Ayu yang sedang tersenyum menatap ke arah Asep. Tentu saja tanpa pikir panjang, Asep pun langsung bergegas meninggalkan rumah tersebut. Dan Asep baru sadar, ternyata malam itu adalah malam Jumat Kliwon.